Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan relasinya dengan para murid dengan gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran lain yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan relasi Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya, dengan orang-orang yang mengikutinya. Gambaran yang saya maksudkan adalah gambaran gembala dengan dombanya. Dan kita bisa melihat hal ini dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Dalam perikop ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus 2 kali menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Di ayat 11, Tuhan berkata begini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kemudian di ayat 14 Tuhan mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, kita perlu melihat gambaran tentang gembala dan domba di Israel zaman kuno. Nah, yang perlu diperhatikan, kehidupan para gembala Israel di zaman kuno tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan para gembala di Pulau Jawa ini misalnya. Para gembala di Pulau Jawa itu tidak bertugas untuk mencarikan padang rumput. Tidak perlu mencarikan tempat yang banyak air. Karena rumput melimpah, air melimpah. Dan para gembala seringkali bertugas justru untuk menjaga agar domba-domba atau kambing itu ya tidak makan tanaman orang. Beda dengan gembala Israel di zaman kuno. Para gembala Israel di zaman kuno harus mencarikan padang penggembalaan untuk domba-dombanya. Harus mencarikan air untuk domba-dombanya. Dan seringkali mereka harus tinggal di padang penggembalaan, menginap di padang penggembalaan, menjaga domba-domba yang bisa jadi berjumlah banyak, ratusan. Nah, kemudian para gembala itu juga harus berhadapan dengan binatang buas. Di dalam perikop ini, binatang buas yang seringkali mengganggu domba-domba itu adalah serigala. Jadi kawanan serigala bisa masuk ke kandang, bisa menyerang domba-domba yang sedang digembalakan. Untuk apa? Ya untuk memangsa domba-domba itu. Karena itu yang memang menjadi makanan mereka. Nah, para gembala bertugas untuk menjaga kawanan domba dari serangan binatang buas ini. Nah, Tuhan Yesus menyebut gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam kehidupan para gembala, kalau ada serigala datang, ada binatang buas yang datang untuk memangsa domba-domba, maka gembala yang baik akan berdiri di depan para domba. Untuk apa? Menghadapi binatang-binatang buas itu. Bisa jadi dia kalah? Bisa. Karena misalnya jumlah serigala yang menyerbu itu banyak. Gembala malah justru bisa menjadi mangsa dari serigala. Tetapi gembala yang baik memang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan keselamatan domba-dombanya. Dia tidak hanya memperhatikan bagaimana
domba-domba mendapatkan rumput, mendapatkan air, tapi juga melindunginya ketika ada bahaya. Nah, kemudian gembala yang baik itu juga mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal dia. Untuk saudara-saudara yang tidak pernah tinggal di desa dan mengalami kehidupan para gembala, bisa jadi ini terasa aneh. Gembala mengenal domba, domba mengenal gembala. Tapi begitulah. Gembala tahu, kenal masing-masing dari domba-domba atau binatang ternaknya. Dan sebaliknya, domba-domba, binatang ternak mengenal gembalanya. Jadi ada relasi antara gembala dengan domba. Gembala sayang, menyayangi domba-dombanya, mengenal mereka, dan kemudian domba-domba itu mengenal pemiliknya, mengenal gembalanya. Jadi sekali lagi, ada dua ciri gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik itu mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan yang kedua, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Dan ini berlawanan dengan orang-orang yang diupah untuk menjaga kawanan domba. Tentang hal ini Tuhan Yesus berkata begini, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Orang-orang yang diupah untuk menjaga kawanan domba tidak memiliki rasa sayang kepada domba-domba yang dijaganya. Dia semata-mata melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan upah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan nasib domba-domba yang dijaganya. Jadi ketika ada serigala datang untuk memangsa domba-domba yang dijaganya, dia tidak peduli dengan keselamatan domba-dombanya. Yang dia pikirkan, kalau saya menghadapi serigala itu, bisa jadi saya sendiri yang akan celaka. Daripada saya celaka, mendingan saya pergi, lari. Dia meninggalkan domba-dombanya menjadi mangsa serigala. Padahal domba-domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksudkan kalau Tuhan Yesus itu menyebut diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik menyayangi domba-dombanya, menginginkan yang baik untuk domba-dombanya, mencarikan padang rumput, mencarikan air, melindungi domba-dombanya ketika berhadapan dengan binatang buas. Hal yang sama dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki supaya orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikutinya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menghendaki supaya manusia tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Dan demi kebahagiaan manusia itu, Tuhan Yesus berlaku seperti gembala yang baik. Di kayu salib, dia menyerahkan diri menjadi korban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dia memberikan dirinya supaya manusia bersih dari dosa, lalu dipandang layak oleh Bapa untuk tinggal dalam kemuliaan yang abadi. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus tidak perlu khawatir, dan memang tidak khawatir kalau dia harus menyerahkan nyawanya. Kenapa?
Jawabannya ada di ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, silahkan mengingat kembali ketika Tuhan Yesus di Getsemani. Orang-orang, utusan para pemuka agama Yahudi, datang untuk menangkap Yesus. Yesus menyambut mereka dan kemudian Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu orang-orang itu menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menanggapi kata-kata itu dengan berkata, akulah dia. Orang-orang yang ternyata adalah para prajurit itu mundur ke tanah, jatuh ketika mendengar Yesus mengatakan, akulah dia. Dan dengan cara demikian kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap. Yang ada adalah Yesus yang menyerahkan dirinya. Itu dipertegas dengan pernyataan Yesus pada malam itu. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini, yaitu para muridnya, pergi. Tuhan tidak ditangkap. Tuhan tidak terpaksa mati. Tetapi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dan itu dilakukan semata-mata memikirkan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan manusia. Dan dia akan menerima kembali setelah Tuhan Yesus wafat. Dia bangkit dari kematian. Kematian tidak berkuasa atas dia. Dan setelah bangkit lagi dari kematian, Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, saudara-saudara, kalau kita menyadari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah gembala yang baik untuk kita, apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata yang sesuai dengan hal ini selain bersyukur punya gembala yang baik ini. Gembala yang memikirkan keselamatan kita, yang mengharapkan kita menerima kebahagiaan abadi. Demi kebahagiaan kita, dia rela mempersembahkan diri di kayu salib. Dan rasa syukur ini tidak bisa hanya dikatakan, tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak cukup. Ungkapan syukur yang sebenarnya harus terungkap di dalam perbuatan. Kalau saya mengetahui Tuhan Yesus begitu menyayangi saya, kalau saya mengetahui Tuhan Yesus begitu mengasihi saya, maka syukur saya akan saya ungkapkan dengan kembali mengasihi Yesus. Tetapi bagaimana mengasihi Yesus? Tuhan tidak memerlukan perbuatan baik kita. Tuhan tidak memerlukan pertolongan kita. Tetapi kita bisa mewujudkan kasih kepada Tuhan Yesus itu dengan memperhatikan sesama kita. Dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Tuhan juga berkata, seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti Tuhan sudah mengasihi saya, begitu juga saya pun harus mengasihi sesama saya. Dengan cara seperti ini kita menjadi domba yang baik. Domba yang sayang kepada gembalanya. Dan setelah menjadi domba yang baik,
maka pada waktunya nanti kita pun akan bersatu kembali dengan Tuhan Gembala kita. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.